Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Faya ibadallah, fa inni musikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, anugerah, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, berupa nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga nikmat hidayah serta taufik, sehingga pada saat ini kita kembali dipilih dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memenuhi salah satu panggilan wajib yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita semua. Dan ini ma'asyiral hadirin, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan anugerah yang amat besar, merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Oleh karena itu, kita selaku daripada hamba-hambanya seharusnya, sepatutnya untuk mensyukuri akan pemberian nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, anugerahkan buat kita semua, baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, yang kecil ataupun yang besar, yang sedikit ataupun yang banyak, yang semuanya itu adalah merupakan pemberian nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tugasnya kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri akan pemberian nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur atas pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, pasti niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi tambahan kepada nikmat-nikmat tersebut. Dan sebaliknya, jikalau kalian kufur, tidak bersyukur akan pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya azabnya Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Mudah-mudahan kita semua selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang bersyukur. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda agung, baginda Nabiuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beserta para sahabat, beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi selaku khatib dan mengajak kepada hadirin semua, mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala
dengan takwa seseorang akan meraih dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa seseorang akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dan dengan takwa seseorang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian karena sebaik-baiknya perbekalan nanti kelak di hari kiamat di akhirat adalah dengan bekal takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan merupakan bulan yang diberkahi, bulan yang suci, bulan yang istimewa, dan bulan yang spesial bagi umat Islam. Bukan hanya sekedar omongan, akan tetapi di dalam bulan suci Ramadan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para syaitan dibelenggu. Selain itu juga pada bulan suci Ramadan seluruh pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan bulan suci Ramadan juga adalah permulaannya dipenuhi dengan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Pada pertengahannya syarat dengan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya adalah dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita semua berpuasa sebulan penuh tanpa ada celah yang bolong, maka disitulah kita telah merasakan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga di akhirat nanti. Dari dimensi sosial, berpuasa pada bulan suci Ramadan akan menjadikan umat muslim menjadi insan kamil atau menjadi manusia yang sempurna dengan segala proses dan perjalanan yang rumit dan menantang. Ketika diajarkan untuk bersabar, menahan lapar, dahaga, dan syahwat sejak munculnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari, serta menyuruh kita untuk menghindari perbuatan yang sia-sia dan merugikan kita semua. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sebagai madrasah yang baik bagi umat Islam telah menempa mereka menjadi insan yang memiliki empati yang tinggi, dapat merasakan lapar dan dahaganya orang-orang fakir dan miskin, juga merasakan susahnya bagi mereka yang tidak mendapatkan makanan dan minuman yang layak seharian. Ramadan juga mengajarkan kepada kita semua rasa sabar dan syukur, karena orang yang berpuasa dituntut untuk sabar dalam meninggalkan seluruh perkara yang dapat membatalkan puasa. Ia juga semestinya bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan dan melakukan ibadah-ibadah di dalam bulan tersebut. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh bergembiralah bagi umat Islam yang mendapati Ramadan, lalu dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh merugilah bagi mereka yang mendapati bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kasus demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dan yang lainnya, "Bu'dan liman adraka Ramadan lam yughfar lahu fih." Sungguh merugi orang yang mendapati Ramadan tapi dia tidak mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bergembira bertemu bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang senantiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala,
yakni selalu berpuasa di siang hari, meninggalkan maksiat besar maupun kecil, memperbanyak ibadah di malam hari dengan salat tarawih, salat hajat, salat tahajud, salat witir, serta memperbanyak membaca Al-Quran dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang yang merugi adalah orang-orang yang menyia-nyiakan bulan suci Ramadan, menumpuk dosa dengan meninggalkan puasa di siang hari, melakukan maksiat, mengerjakan perbuatan yang sia-sia, dan menjalankan aktivitas Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Wal-iyadu billahi min dzalik. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan waktu di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, terutama di waktu-waktu akhir seperti ini. Mari kita isi dengan berbagai ibadah dan amal soleh, karena sesungguhnya bisa jadi merupakan Ramadan yang terakhir ini adalah Ramadan terakhir buat diri kita semua. Kita tidak ada yang tahu kapan manusia akan hidup dan bertemu Ramadan, memiliki fisik yang sehat dan usia yang muda, tidaklah dapat menunda kematian. Begitu juga dengan fisik yang sakit-sakitan dan tua juga tidak dapat mempercepat kematian, karena sesungguhnya hidup adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita utamakan segala sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat, karena sesungguhnya dunia juga penting bagi kita, karena di dunialah kita menanam amal kebaikan, sedang di akhirat kita hanya tinggal memanen kebaikan tersebut. Jika di dunia hanya menjadi tempat untuk keburukan, maka kita juga akan memanen kesia-siaan ketika di akhirat kelak. Hidup di dunia memang enak dan indah, tapi itu hanya sementara dan memiliki jangka waktu usia. Sedangkan hidup di akhirat merupakan kekal dan abadi selama-lamanya. Maka sebanyak apapun urusan kita di dunia, jangan sampai melalaikan dari urusan akhirat. Sesibuk apapun kita beraktivitas, jangan sampai meninggalkan ibadah yang wajib, seperti mendirikan salat 5 waktu, berpuasa di bulan suci Ramadan, menunaikan zakat, serta berhaji dan umrah jika kita sudah mampu. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, semaksiat apapun kita setiap hari, jangan sampai kita meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib, seperti salat 5 waktu, meski orang-orang menyebutnya taubat sambal. Biarkan saja dan hiraukan, karena jika tidak seperti itu, dengan cara apa lagi akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokah daripada bulan suci Ramadan, apa yang telah kita laksanakan di bulan suci Ramadan, dari puasa, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lain yang kita laksanakan, diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan harapan doa-doa kita semua juga diijabahi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. In ahsanal kalam kalamullah malikil alam, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha fa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Fa ya ibadallah fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun taqwa ilahal alamin fa innaha 'izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i fiha min ad-darain fastamsik biha walzam tanal ma tashtahi wa tad'i. Qala rabbukum jalla jalaluhu wa ta'ala 'azamatuhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam taqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ala fa inna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi wa hayyaha min ibadihi ta'mima. Qala mukhbiran wa amiran lahum takrima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. ورضى الله عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله وأزواج رسول الله وذرية رسول الله وأهل بيته رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداء الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون.